Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tindakan dan Strategi Menghadapi Risiko Bisnis, yang disusun oleh saya sendiri, Dea Ananda Daud, dan dua rekan saya, Saudari Aprilia Mungkana dan Saudara Farhan Adli Lantong. Jadi materi yang pertama yaitu definisi risiko bisnis. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang saya kutip di sini hanyalah 3 pendapat, yaitu menurut Soekarno. Menurut beliau, risiko adalah ketidakpastian atau terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua itu menurut Isto. Pengertian risiko menurut Isto adalah bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Yang ketiga yaitu menurut Subekti. Pengertian menurut beliau yaitu kewajiban memiliki kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan suatu pihak. Poin berikutnya yaitu resiko dan strategi bisnis. Yang pertama ada bagian A, yaitu resiko strategi. Dilihat dari namanya sudah jelas bahwa resiko ini sangatlah berkaitan erat dengan strategi. Dengan kata lain, resiko ini dapat disimpulkan sebagai resiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang atau ketidakmatangan strategi dalam menjalankan bisnis. Pada intinya, Anda harus mempersiapkan strategi apa yang akan Anda jalankan ketika Anda akan membangun suatu bisnis agar nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar di jalur yang benar sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Poin yang kedua yaitu resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini berarti resiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Berikutnya yaitu ada resiko operasional. Resiko operasional ini lebih mengarah kepada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kegagalan teknis atau misalnya servernya error. Berikutnya yaitu ada resiko finansial. Resiko ini dalam istilahnya sering juga kita ketahui atau sering dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Namun, kategori resiko finansial ini biasanya lebih mengacu kepada secara khusus terhadap arus masuk dan keluarnya uang dalam perusahaan bisnis ini. Sebagai contohnya, Anda memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukan perusahaan Anda itu berasal dari sejumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk Anda dengan sistem kredit atau jangka waktu yang cukup lama. Yang berikutnya itu resiko reputasi atau reputasi perusahaan. Reputasi dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasi buruk tertentu atau hal tersebut terjadi, yaitu akan menyebabkan kerugian atau ketidakpercayaannya klien atau pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Jadi, jika reputasi perusahaan ini hancur atau rusak, Anda akan melihat kerugian dalam waktu yang sangat singkat, seperti klien yang tentu akan mulai ragu berbisnis dengan Anda, lalu pekerjaan atau bekerja di perusahaan Anda akan lebih kesulitan untuk mencari pekerjaan atau pelanggan, begitu. Yang poin berikutnya itu ada strategi bisnis. Strategi bisnis ini adalah kemampuan pengusaha atau perusahaan dalam analisis lingkungan eksternal maupun internal. Perumusan strategi, pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sarana-sarana perusahaan serta melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam merumuskan strategi yang akan datang. Variabel ini diukur dengan 3 dimensi. Yang pertama, ada cost dan fokus strategi. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang ada untuk berupaya menyesuaikan strateginya dengan perubahan tersebut.
Yang kedua adalah dapat mendominasi pasar lama dan pasar baru. Para ahli perencanaan strategi percaya bahwa filosofi umumnya yang menggambarkan bisnis atau perusahaan tercermin pada misi yang harus dapat diterjemahkan pada pertanyaan dalam strategi bisnis yang ditetapkan. Manajemen strategi sebagai sekumpulan keputusan dan kegiatan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan rencana yang dirancang dengan mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir ada strategi bisnis. Manajemen strategi bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa dalam persaingan beberapa perusahaan itu bisa mengalami kesuksesan dan ada yang beberapa mengalami kegagalan. Peran manajemen strategi ini adalah trend watching dan influencing, perencanaan visi dan strategi ke dalam rencana tindakan dalam pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan visi organisasi melalui pendekatan yang bersifat holisontik dan sistematik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan karena bisa mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi tertentu yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Adapun manfaat manajemen risiko bagi perusahaan adalah yang pertama, manajemen risiko bisa mencegah kegagalan sehingga peningkatan laba bisa dilakukan atau setidaknya kerugian perusahaan tidak terlalu besar. Yang kedua, manajemen risiko bisa melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditor, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang terlindungi, mungkin dengan asuransi tertentu, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan public image. Yang ketiga yaitu manajemen risiko bisa memberikan informasi dan perspektif kepada pihak manajemen perusahaan tentang profil risiko serta perubahan yang mendasar tentang produk, pasar, lingkungan bisnis, dan juga perubahan lainnya yang diperlukan dalam proses manajemen risiko. Yang keempat, manajemen risiko bisa membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang terukur sehingga potensi kerugian yang relatif lebih besar bisa dihindari. Dan yang kelima, manajemen risiko bisa menghitung dan mengukur besarnya risk exposure dan menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat. Seorang manajer pendanaan atau fund manager atau investor sangat jeli saat melakukan manajemen risiko karena potensi kerugian yang mungkin dialami ketika berinvestasi harus bisa diprediksi. Setelah mengetahui risiko yang mungkin terjadi, selanjutnya bisa menyusun rencana dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi nilai risiko tersebut sesuai dengan tujuan investasi. Risiko yang mungkin dihadapi dapat ditoleransi berdasarkan beberapa kategori risiko. Risiko yang menimbulkan bahaya kecil biasanya dibiarkan, sedangkan risiko yang menimbulkan bahaya besar bagi perusahaan cenderung harus dihindari atau disiapkan strategi yang terperinci untuk dapat mengatasinya. Manajemen risiko harus menerapkan beberapa tahapan efektif yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan dalam manajemen risiko yaitu yang pertama, lingkungan internal atau internal environment berhubungan dengan lingkungan internal perusahaan sehingga struktur organisasi perusahaan, budaya kerja, dan pendelegasian wewenang harus jelas dan tertulis. Yang kedua adalah penentuan sasaran atau objective setting. Bagi perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dari organisasi yang sudah dibentuk sehingga resiko yang mungkin terjadi lebih mudah diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai tujuan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah identifikasi peristiwa atau event identification. Dilakukan setelah tujuan organisasi dibuat, perusahaan juga harus mengidentifikasi kejadian yang berpotensi memengaruhi pencapaian strategi dalam kegiatan operasional. Hal yang berisiko memengaruhi tujuan organisasi yang menimbulkan efek positif dan negatif bagi perusahaan. Yang keempat adalah penilaian risiko atau risk assessment. Dilakukan untuk menilai dan mengukur seberapa besar kejadian atau keadaan yang bisa mengganggu pencapaian tujuan. Yang kelima adalah tangkapan risiko atau risk response. Harus dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui hasil dari penilaian risiko tersebut.
Perusahaan bisa melakukan beberapa langkah tindakan seperti menerima, memindahkan risiko, mengurangi, dan menghindari risiko sesuai dengan penilaian risiko yang telah dibuat. Yang keenam adalah aktivitas pengendalian atau control activities. Harus dilakukan untuk menyusun kebijakan, prosedur agar manajemen risiko bisa terlaksana secara efektif. Yang ketujuh ada informasi dan komunikasi atau information and communication juga harus dilakukan untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait dengan kualitas informasi yang tepat serta arah dan alat komunikasi yang sesuai prosedur. Yang ke-8 ada pemantauan atau monitoring. Harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan atau juga terjadinya kecurangan atau pemalsuan data tertentu. Setelah mengetahui secara mendalam tentang manajemen risiko, tentu akan mempermudah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan keputusan pihak manajemen agar perusahaan terhindar dari risiko atau kerugian yang mengancam keberlangsungan perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu C. Tipe-tipe risiko. 1. Strategi risiko adalah risiko yang mungkin muncul ketika strategi dari perusahaan menjadi tidak efektif dan akhirnya perusahaan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Kedua, compliance risk atau risiko ini dapat dikatakan sebagai risiko yang muncul dari luar. Perubahan yang selalu terjadi akan menghancurkan kita melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Contohnya saja ketika sebuah produk akan diekspor ke luar negeri. Tentunya produk diekspor haruslah memenuhi peraturan yang ada pada negara tujuan yang tentunya memiliki risiko yang harus diminimalisir dengan baik. Ketiga, operational risk atau selain pada lingkungan eksternal, risiko juga dapat muncul dari dalam atau internal. Operational risk adalah risiko yang muncul dari operasional harian. Risiko ini bisa ditimbulkan dari kesalahan teknis atau kesalahan yang dilakukan oleh pegawai maupun proses yang ada. 4. Financial risk atau sebagian dari kategori risiko yang ada memang menyebabkan membengkaknya biaya yang harus dibayarkan. Akan tetapi, tipe dari risiko ini memspesifikasikan pada alur uang yang masuk dan keluar dan kemungkinan adanya ketidakstabilan keuangan secara tiba-tiba. 5. Reputational risk. Reputasi adalah segalanya dan risiko mengancamnya masuk dalam tipe ini. Jika reputasi yang baik rusak, maka bisa saja dapat mempengaruhi pemasukan dari perusahaan dan mengurangi kepercayaan dari pelanggan. Selain itu, stockholder luar akan enggan melakukan hubungan apapun terhadap perusahaan hingga dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Risiko ini dapat berbentuk penarikan massal, produk cacat atau gagal, gugatan hukum yang cukup besar, ataupun bahkan review buruk yang terjadi secara berantai. D. Mengelola risiko. Agar suatu usaha dapat berjalan, maka pelaku usaha harus bisa mengelola dengan baik risiko usaha yang ada. Karena itu, ada 5 langkah dasar mengelola risiko tersebut, yaitu identifikasi atau buat daftar setiap risiko yang bisa terjadi, melakukan analisis dan ranking atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkannya. Tentukan upaya-upaya yang mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada. Lakukan upaya tersebut sesuai skenario yang telah dibuat dan lakukan evaluasi. E. Alternatif menghindari risiko. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda perhatikan untuk mengurangi risiko. 1. Lakukan riset sebelum Anda memulai bisnis. Hal ini agar usaha yang Anda jalankan lebih matang dan dapat mengatur strategi agar meminimalisir risiko yang akan dihadapi. Kedua, jalankan bisnis Anda sesuai dengan kesulitan yang dimiliki. Dengan memulai usaha sesuai dengan skill dan minat, setidaknya Anda memiliki bekal pengetahuan dan keahlian untuk mengurangi dan mengatasi segala risiko yang muncul di tengah
perjalanan Anda. 3. Carilah informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis Anda. Hal tersebut bisa membantu Anda untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa membuat usaha Anda berkembang dan langkah apa saja yang tidak perlu dilakukan untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan. Keempat, cari informasi tentang prospek bisnis tersebut sebelum mengambil sebuah risiko. Saat ini banyak peluang usaha yang tiba-tiba booming, namun prospek bisnisnya tidak bisa berjalan lama.